Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puja-puji serta syukur mari senantiasa sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu, kehadirat Allah Subhanahu yang alhamdulillah. Malam hari ini kita memasuki malam Ramadan yang ke 16. Malam Ramadan yang ke 16. Saking ikhlasnya nggak pada gitu. Baik yang ngitung maupun yang nggak ngitung, moga kalau kita ikhlas puasa, moga diterima puasanya oleh Allah Subhanahu. Artinya alhamdulillah kita sudah berada pada pertengahan Ramadan atau 10 hari yang kedua di bulan Ramadan. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Bahwa Ramadan itu 3 bagian Nabi bagi. Yang pertama 10 malam yang pertama atau 10 hari yang pertama, kemudian 10 hari yang kedua, dan 10 hari yang ketiga. 10 hari yang pertama Allah menurunkan rahmatnya kepada seluruh hamba-hambanya. Nabi menyebut awaluhu rahmah. Awalnya adalah rahmat Allah, kasih sayang Allah turun kepada seluruh hambanya. 10 hari yang kedua Allah menurunkan ampunannya. Allah memberikan ampunan kepada mereka yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan itu. Kemudian yang terakhir yang ketiga, itqum minan nar. Allah akan membebaskan mereka dari siksa api neraka. Sehingga mereka yang ketika berpuasa selesai Ramadan, maka jaminannya adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau? Mau? Yuk kita laksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, insya Allah. Pada 10 hari yang kedua akan kita bahas pada malam hari ini apa saja yang menjadi sebab Allah menurunkan ampunannya. Apa saja yang menjadikan sebab Allah mengampuni hamba-hambanya, khususnya di bulan Ramadan pada 10 hari yang kedua ini. Bapak Ibu, pasti kita semua pernah berbuat salah dan berbuat dosa, betul? Pasti kita semua pernah berbuat keliru dan mungkin pernah berbuat dosa dan maksiat, betul? Kecuali anak-anak. Anak-anak sebelum akil balik, maka dia tidak punya dosa. Ketika anak kita berpuasa di bulan Ramadan, Bapak Ibu, kalau dia berpuasa sebelum akil balik, maka dia akan mendapatkan pahala, dan pahalanya akan dialirkan untuk kedua orang tua. Jadi kalau anak-anak berpuasa, anak beramal soleh, itu pahalanya akan mengalir untuk ayah dan ibunya. Sebaliknya, anak-anak nakal, bandel, jahat, maka dosanya akan mengalir kepada kedua orang tuanya. Maka hati-hati ngurusin anak-anak. Hati-hati jaga anak-anak, itu amanah.
Oleh karenanya, mari kita akan bahas 7 menit ke depan sebab-sebab Allah memberikan ampunan di bulan Ramadan. Ada 9 penyebab. Karena 9 penyebab itu akan menjadikan Allah menurunkan ampunannya. Kita tidak akan bahas semuanya karena waktunya tidak cukup. Kita akan bahas 2 atau 3 saja. Baik Ibu, kita pasti punya salah, pasti punya dosa. Kita tidak tahu apakah dosa kita sudah diampuni oleh Allah ataukah belum. Usia kita, contoh misalnya, ada di sini ada usianya 40 tahun, potong 15 tahun. Kok dipotong, Wi? Kok dipotong, Ustaz? Ya, dipotong 15 tahun itu waktu akil balik. Jadi begitu akil balik, kita itu belum dihitung dosa dan pahala. Tapi begitu kita udah mulai akil balik, maka masing-masing kita akan dihitung dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan. Contoh usia kita 40 tahun, potong 15, jadi berapa, Bu? 25 tahun. Itu dosa udah dihitung, sudah dihisab. Apakah diampuni atau belum? Nah, kesempatan kita di bulan Ramadan ini minta ampunan kepada Allah. Apa saja Allah akan menurunkan ampunannya di bulan Ramadan. Ada berapa tadi? Ada 9. Termasuk maaf Bapak Ibu, kita punya salah, punya dosa. Moga Allah ampuni. Sampai kemudian kita menghadap Allah, udah bersih dosa-dosa kita, insya. Oleh karenanya apa saja? Yang pertama, silakan dicatat. Yang pertama, penyebab Allah mengampuni dosa di bulan Ramadan adalah karena mereka berpuasa di bulan Ramadan itu. Bapak Ibu, puasa ternyata secara otomatis ketika kita berpuasa maka berguguranlah dosa-dosa kita selama sebelum kita melakukan perbuatan itu. Maksudnya apa? Siapa yang berpuasa maka secara otomatis Bapak Ibu berpuasa karena Allah, berpuasa ikhlas karena Allah, maka otomatis puasa itu akan menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Dalilnya mana Pak Ustaz? Dalilnya hadis Nabi SAW riwayat Bukhari dan Muslim, hadisnya sahih. Bagaimana bunyinya? Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau yang jawab kenapa? Allah gitu. Jangan-jangan pada kekenyangan nih, ada suaranya nih. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man shoma, siapa orang yang berpuasa Ramadhana di bulan Ramadan imanan, dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan dengan penuh keikhlasan. Ibu puasa dengan penuh iman, yakin Allah akan ganti, Allah akan balas apa yang telah kita lakukan. Ikhlas hanya karena Allah kita berpuasa, maka apa kata Nabi SAW? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Yang telah lalu itu kapan? Bisa jadi usia kita tadi 40 tahun, berarti dosa kita selama 25 tahun Allah akan ampuni. Alhamdulillah. Mungkin Pak Ustaz, saya usianya udah 50 tahun, berarti potong kurang lebih 15 tahun, 35 tahun Allah ampuni dosa kita sebab kita berpuasa di bulan Ramadan. Maka Bapak Ibu, yuk serius, sungguh-sungguh kita berpuasa karena Allah, karena puasa itu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena kalau anak-anak bagaimana
Nabi, bagaimana Ustaz? Anak-anak ini pada puasa, kecil-kecil, 8 tahun, 9 tahun, udah puasa. Maka pahalanya akan diberikan untuk kedua orang tua. Alhamdulillah. Maka ibu ajarin anak-anak kita puasa, karena nanti akan terbiasa. Tapi kalau udah gede, udah mulai ambil balik, baru diajarin ngaji, diajarin sholat, diajarin puasa. Kira-kira lehernya panjang nggak, Bu? Emang angsa lehernya panjang? Waktu kita ngomong mulut berbusa, kita ngomong ngalor, dia ngidul. Kita ngomong A, dia Z. Kenapa? Karena udah akil balik. Tapi kalau masih anak-anak nih, seperti kayak Dipa, kayak ini anak-anak semua yang ada di sini, insya Allah dari mulai kecil dibiasakan sholat, dibiasakan puasa. Nanti begitu anak kita akil balik, maka sudah terbiasa, nggak disuruh lagi. Nah kalau sekarang lagi latihan, pahalanya ngalir tuh buat ayah ibunya dan mak bapaknya. Mau nggak? Mau nggak? Mau. Oleh karenanya, yuk kita latihan anak kita untuk berpuasa, dan kita sendiri nyontoin puasa. Nah itu masalahnya. Apa kata anaknya? Orang mak aja nggak puasa. Kalau mak masih ada alasan, nak mak lagi alangan. Nah sekarang bapaknya kok nggak puasa? Iya, bapak lagi M. M itu apa? Menstruasi? Emang perempuan lagi M, lagi mabuk. Mudah-mudahan nggak ada di sini. Atau lagi M, lagi males. Jangan. Kenapa? Karena bulan Ramadan Allah ampuni dosa-dosa. Karena puasa yang dilakukan, maka gugur dosa-dosa kita yang telah lalu. Masa sebelum Ramadan kita mabuk, kita peret, kita berbuat jahat, berbuat dosa. Bulan Ramadan nggak mau minta ampun. Orang yang tidak mau diampuni dosanya berarti dia menantang Allah, melawan nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berani amat ya orang. Jangankan neraka, nginjak puntung rokok aja kita lompat, bener. Lalu neraka itu panasnya luar biasa. Ada konon dalam riwayat, panasnya api neraka, dia pakai sendal, kepalanya mendidih. Saking panasnya api neraka. Masya Allah. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, penyebab Allah menurunkan ampunannya di bulan Ramadan, yaitu qiyamul lail. Apa, Bu? Apa, Pak? Qiyamul lail. Apa tuh qiyamul lail? Qiyam itu qama yaqumu, berdiri. Lail itu pada waktu malam hari. Maksudnya malam hari berdiri aja, kayak security misalnya, maaf, kayak patung misalnya. Bukan, yang dimaksud berdiri di waktu malam hari adalah qama yaqumu qiyaman, melaksanakan ibadah sholat. Ibadah sholat di malam hari di bulan Ramadan namanya tarawih, namanya sholat witir, namanya sholat tahajud. Semua sholat malam yang dilakukan maka akan menggugurkan dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Maka kita doakan, Abi doakan, insya Allah yang rajin sholat tarawih di musola Hajamun Ahmad, Allah ampuni dosa-dosanya. Amin. Ya Rabbal. Walaupun sebanyak buih di lautan, walaupun setinggi gunung, Allah akan ampuni dosanya, sebab kita qiyamul. Apa qiyamul tadi? Sholat tarawih. Ya, maka sekali lagi yuk niatkan karena Allah, kita melaksanakan sholat tarawih, sholat witir, termasuk tambah lagi kalau malam pakai tahajudnya. Insya Allah. Dalilnya mana Pak Ustaz? Oh, sekarang kan anak-anak pinter dalil. Dalilnya adalah hadis riwayat Muslim. Redaksinya mirip sama dengan hadis yang tadi Abi sampaikan. Cuman yang pertama menyebutnya man shoma Ramadana, tapi hadis yang berikutnya bukan man shoma, tapi man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man
qoma, siapa yang berdiri. Kalau tadi man soma, siapa yang berpuasa. Tapi ujung hadisnya sama. Ramadhana, di bulan Ramadan, bukan bulan lain. Imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan penuh keikhlasan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan ampuni dosa-dosa mereka dulu yang telah mereka lakukan. Ghufira, Allah ampuni ma taqaddama min dzambi, dosa-dosa yang telah lalu. Dua saja dulu. Insya Allah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Insya Allah. Ini anak-anak tolong tertibnya, karena walaupun tempatnya kita kecil, tapi akan live. Nanti akan diupload di YouTube. Nanti kelihatan siapa aja nih. Ini kerjaannya Pak Opung. Alhamdulillah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila ada yang tidak berkenan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.